Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan salat azan dikumandangkan maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Sahih Bukhari nomor 573. Kafir Kristen pemuja Yesus mempermasalahkan hadits tersebut. Menurut mereka, setan adalah roh yang tidak memiliki tubuh jasmani, tidak mungkin setan dapat mengeluarkan kentut. Jika benar setan adalah roh yang tidak memiliki tubuh jasmani seperti yang mereka katakan, lalu bagaimana caranya setan dapat membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah? Minimal setan harus mempunyai organ tubuh jasmani seperti tangan agar dapat membawa badan Yesus yang berat ke kota suci, dan menempatkan Yesus di atas bubungan bait Allah. Mengenai larinya setan sambil kentut ini, Al-Qadi Iyad mengatakan bahwa hal ini mungkin dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, karena setan adalah jisim, materi, yang juga makan seperti manusia, sehingga bisa saja mengeluarkan angin. Namun ada kemungkinan hal ini sebagai ungkapan ketakutannya. Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Imam Muslim, di mana Al-Ashmai dan lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah lari terbirit-birit. At-Toibi berkata, sikap setan yang menyibukkan dirinya agar tidak mendengar suara azan diserupakan dengan suara yang memenuhi pendengarannya sehingga tidak dapat mendengarkan suara yang lain, kemudian dinamakan kentut untuk menghinakannya. Hadits tentang lari dan terkentutnya setan ketika mendengar azan, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke dalam bab keutamaan mengumandangkan azan dalam kitab hadisnya. Hal itu menunjukkan betapa luar biasanya kumandang azan dalam Islam. Setan sampai harus berlari menjauh dari sumber suara azan, sambil terkentut agar tidak mendengar suara azan. Perkara seperti itu tidak akan dapat Anda temukan dalam agama Kristen. Gereja Kristen menggunakan suara lonceng untuk menandai dimulainya ibadah. Bukan membuat setan lari, malah membuat setan akan berkumpul. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lonceng itu adalah seruling setan. Sahih Muslim nomor 3950.